Dinda dan Arman telah menjalani pernikahan selama 8 tahun. Dari luar, kehidupan mereka terlihat tenang dan harmonis. Rumah yang sederhana tapi nyaman, mobil keluarga yang terparkir rapi di garasi, dan sesekali mereka pergi berlibur untuk menikmati waktu bersama. Tak ada yang menyangka, di balik semua itu, perlahan-lahan mulai muncul celah dalam hubungan mereka. Dinda adalah sosok wanita mandiri dan ambisius. Di usia 34 tahun, ia sudah berhasil membangun sebuah perusahaan teknologi informasi yang cukup besar. Usaha itu dimulainya dari nol, bahkan dari garasi rumah saat awal menikah dengan Arman. Kini, perusahaannya dikenal sebagai salah satu penyedia layanan IT terkemuka di kota. Dinda tak hanya menjadi pemilik bisnis, tapi juga menjadi mitra penting bagi beberapa perusahaan besar, termasuk tempat Arman bekerja. Meski sudah sukses, Dinda tetap memilih gaya hidup sederhana. Ia tak pernah suka memamerkan harta. Rumah mereka cukup besar tapi tidak berlebihan. Mobil yang dikendarainya pun biasa saja, bukan mobil mewah. Di lingkungan sosial pun, orang lebih mengenalnya sebagai istri Arman, bukan seorang pengusaha sukses. Arman sendiri bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi elektronik. Pekerjaannya stabil, meski penghasilannya jauh berbeda dengan Dinda. Tapi Dinda tak pernah mempermasalahkan hal itu. Baginya, cinta dan kepercayaan adalah pondasi utama dalam pernikahan, bukan soal uang. Di masa awal pernikahan, Arman adalah suami yang sangat perhatian. Ia mendukung penuh bisnis Dinda, bahkan sempat membantu dalam urusan administrasi saat usaha itu baru dirintis. Namun, seiring berjalannya waktu, Arman mulai merasa terpinggirkan. "Mengapa aku selalu merasa di belakang Dinda?" pikir Arman suatu malam sepulang kerja. Ia masih mencintai istrinya, tapi rasa minder itu semakin lama makin terasa. Saat berkumpul dengan keluarga atau teman, Dinda selalu menjadi pusat perhatian. Semua orang lebih tertarik membicarakan kesuksesannya ketimbang mendengar kabar dari Arman. Perasaan itu dipendam Arman. Ia tidak ingin terlihat iri. Ia tahu istrinya bekerja keras, tapi lama-kelamaan rasa tidak percaya diri itu mulai menggerogoti batinnya. Setiap pagi, rutinitas mereka nyaris selalu sama. Dinda bangun lebih dulu dan jogging ringan di sekitar kompleks. Arman biasanya duduk santai di ruang tamu sambil menikmati kopi dan membaca berita dari ponsel. Setelah itu, mereka sarapan bersama sebelum berangkat kerja. "Pagi ini padat, Mas?" tanya Dinda sambil menuangkan teh ke cangkirnya. "Iya, lumayan. Ada meeting sama klien besar," jawab Arman singkat sambil tersenyum tipis. Dinda hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan percakapan singkat seperti itu. Sejak beberapa tahun terakhir, obrolan mereka terasa lebih formal, seperti dua rekan kerja, bukan suami istri. Dinda berusaha menghidupkan kembali suasana hangat dalam rumah tangga. Ia pernah mengajak Arman makan malam romantis, bahkan merencanakan liburan akhir pekan. Namun, seringkali Arman menolak, entah karena pekerjaan atau merasa lelah. Perubahan mulai terasa ketika seorang wanita muda bernama Lila masuk ke kantor Arman. Lila, 27 tahun, baru pindah dari kota lain. Ia berwajah menarik, ramah, dan selalu tampil rapi. Tak butuh waktu lama,
Lila menarik perhatian banyak orang di kantor, termasuk Arman. Sebagai staf administrasi di divisi pemasaran, Lila cukup sering berinteraksi dengan Arman. Awalnya hubungan mereka profesional, Lila pun terlihat sangat hormat. "Pak Arman, saya butuh tanda tangan Bapak untuk proposal ini," ucapnya suatu hari dengan senyum yang membuat Arman merasa dihargai. Arman, yang sudah lama tidak mendapat perhatian seperti itu, mulai merasa nyaman di dekat Lila. Ia tahu batasannya sebagai pria beristri, tapi pujian-pujian kecil dari Lila membuat egonya sedikit terangkat. Sementara itu, Lila bukan wanita polos. Ia tahu cara menarik perhatian pria, terutama yang sudah menikah. Ia cepat membaca karakter Arman, pria yang mudah tersentuh oleh perhatian dan pujian. Setiap kali berbincang, Lila selalu menyelipkan komentar yang membuat Arman merasa lebih dihargai. "Pak Arman, inspiratif sekali. Saya banyak belajar dari cara Bapak memimpin," katanya suatu hari. Ucapan-ucapan sederhana seperti itu mulai menggoyahkan hati Arman. Di sisi lain, Dinda makin sibuk. Perusahaannya baru saja memenangkan kontrak besar dari perusahaan teknologi asing. Kesibukan bertambah, waktu istirahat pun berkurang. Meski begitu, Dinda tetap memastikan rumah tetap terurus. Ia selalu memperhatikan kebutuhan Arman. Namun, ia tidak sadar bahwa perhatian seperti itu sudah tak cukup lagi untuk suaminya. Dinda merasa semuanya masih baik-baik saja. Meskipun tidak seromantis dulu, ia pikir itu hal yang wajar setelah lama menikah. Namun, ada beberapa hal kecil yang mulai membuatnya curiga. Seperti ketika Arman mulai sering pulang terlambat atau tiba-tiba mengganti password ponselnya. "Mas, kok sekarang pakai password? Dulu nggak pernah," tanya Dinda sambil tersenyum. "Oh iya, sekarang banyak email kantor yang rahasia, Din. Takutnya ada yang buka-buka HP tanpa izin," jawab Arman sambil menghindari tatapan istrinya. Dinda tidak banyak menanggapi, ia memilih percaya. Namun di dalam hatinya ada rasa tidak tenang yang mulai tumbuh. Ia belum tahu bahwa dalam waktu dekat hidupnya akan berubah drastis. Ia masih percaya bahwa Arman hanyalah pria sibuk yang setia. Namun, tanpa sepengetahuannya, kehadiran Lila telah mengusik ketenangan rumah tangga mereka. Hubungan Arman dan Lila makin intens. Meskipun keduanya tetap terlihat profesional di kantor, mereka mulai sering bertukar pesan di luar jam kerja. Awalnya membahas pekerjaan, tapi lama-lama masuk ke obrolan pribadi. "Pak Arman, saya makin semangat kerja sejak Bapak jadi atasan," tulis Lila suatu malam. Kata-kata itu, walau terdengar ringan, cukup untuk membuat Arman merasa dihargai. Pelan-pelan, Arman mulai membuka diri. Ia mulai menceritakan kondisi rumah tangganya. Lila mendengarkan dengan perhatian yang membuat Arman merasa nyaman. Di sisi lain, Dinda tetap fokus mengelola bisnis. Ia pikir semua baik-baik saja, tapi tanda-tanda kecil mulai muncul. Arman makin sering pulang malam beralasan lembur atau rapat dengan klien. Awalnya Dinda memaklumi karena tahu akhir tahun biasanya sibuk. Namun keterlambatan itu makin sering terjadi, kadang dengan alasan berbeda-beda. Suatu malam, saat jam sudah menunjukkan pukul 10, Dinda mencoba menelpon Arman. Tak diangkat. Setengah jam kemudian, barulah Arman membalas lewat pesan singkat. "Maaf Din, tadi lagi meeting, sebentar lagi pulang." Dinda menerima pesan itu tanpa banyak tanya, tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa curiga. Segalanya mulai berubah saat suatu sore, Dinda menerima telepon dari petugas keamanan di kantor tempat Arman bekerja. Sebagai mitra strategis, Dinda memang memiliki relasi yang cukup dekat dengan beberapa staf, termasuk dari divisi keamanan.
"Bu Dinda, maaf mengganggu. Saya rasa ibu perlu tahu sesuatu," ujar suara dari seberang. Dinda mengeringit. "Ada apa, Pak Hendra?" "Ada rekaman CCTV dari kantor. Mungkin bukan urusan kerja, tapi karena ini menyangkut Pak Arman dan staf baru, kami pikir ibu perlu tahu." Jantung Dinda berdegup cepat. "Rekaman apa maksudnya?" tanyanya berusaha tetap tenang. "Tidak ada yang vulgar, Bu, tapi sikap mereka membuat kami merasa kurang nyaman. Kalau ibu bersedia, saya bisa kirimkan videonya." Dinda sempat terdiam sebelum menjawab. "Baik, kirim ke email saya akan lihat sendiri." Beberapa menit kemudian, email dari Hendra masuk, lengkap dengan rekaman video dari kamera pengawas di ruang rapat. Saat dibuka, Dinda melihat Arman bersama seorang wanita muda yang ia kenali sebagai Lila. Dalam rekaman, Lila tampak terlalu dekat dengan Arman, menyentuh bahunya sambil tersenyum. Mungkin terlihat wajar bagi sebagian orang, tapi naluri Dinda mengatakan ada yang tidak beres. Ia lalu memutar rekaman lain. Kali ini Arman dan Lila tampak berjalan keluar kantor bersama, tertawa dan bercanda. Jelas mereka terlihat terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja biasa. Merasa belum cukup, Dinda meminta bantuan Hendra menyelidiki aktivitas Arman beberapa minggu terakhir. Dari laporan yang ia terima, Dinda mengetahui bahwa Arman sering memakai fasilitas kantor, termasuk kartu kredit perusahaan, untuk makan malam di luar jam kerja. Aneh, karena pengeluaran itu selalu terjadi di hari-hari saat Arman mengaku sedang lembur. Di rumah, Dinda juga mulai menyadari hal-hal kecil yang berubah. Arman kini tak pernah lepas dari ponselnya, bahkan sampai dibawa ke kamar mandi. Setiap pesan masuk, langsung ia tanggapi cepat sambil menjauh. "Mas, kenapa sekarang kayaknya rahasia banget sama HP?" tanya Dinda di suatu malam, berusaha bersikap santai. "Bukan rahasia, Din, cuma kerjaan, Din. Banyak data penting," jawab Arman tanpa menatapnya. Jawaban itu makin mempertebal kecurigaan Dinda. Tapi, ia tahu belum saatnya menuduh. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Malam itu, Dinda menghubungi tim IT di perusahaannya untuk akses lebih luas ke data yang mungkin berkaitan. Sebagai pemilik bisnis, Dinda punya wewenang untuk melacak hal-hal tertentu tanpa harus melibatkan pihak luar. Tapi, tetap, ia pastikan semua langkahnya tetap dalam koridor hukum. Di saat bersamaan, ia juga meminta Hendra untuk terus mengawasi pergerakan Arman dan Lila. Dinda ingin bukti yang tak bisa dibantah sebelum mengambil tindakan. Sementara itu, Arman mulai diliputi rasa bersalah. Meski hubungannya dengan Lila belum sampai melewati batas fisik, ia sadar apa yang dilakukannya tetap keliru. Setiap ia mencoba menjauh, Lila selalu menemukan cara untuk menariknya kembali. "Pak Arman, saya nggak tahu harus cerita ke siapa lagi," kata Lila suatu malam saat makan bersama. "Keluarga saya lagi susah, saya nggak punya siapa-siapa di kota ini selain Bapak." Arman merasa terjebak. Ia ingin membantu, tapi sadar keterlibatannya hanya akan memperburuk keadaan. Namun, rasa dihargai dan egonya membuatnya tetap berada di dekat Lila. Kini, Dinda merasa bukti yang ia miliki cukup. Tapi, ini bukan cuma soal pengkhianatan. Ia ingin memberi pelajaran pada Arman dan Lila dengan cara yang tak hanya membongkar kebenaran, tapi juga mempermalukan keduanya secara elegan. Arman sendiri mulai merasa waktunya hampir habis. Ia sadar Dinda bukan perempuan yang bisa dengan mudah dibohongi. Tapi, ia tak tahu Dinda sedang merancang langkah besar. Setelah mengumpulkan bukti dari CCTV dan laporan keuangan kantor, Dinda memutuskan membuat rencana yang lebih matang. Ia tahu jika langsung mengkonfrontasi Arman hanya akan ada pembelaan, dan Lila bisa saja pura-pura tidak tahu apa-apa. Ini bukan sekedar pertengkaran pasangan, tapi soal keadilan dan sedikit balas dendam. Malam itu, Dinda memanggil asistennya yang paling ia percaya, Nadia. "Nad, aku butuh bantuanmu," ucap Dinda dengan nada serius. Nadia menatapnya penuh perhatian. "Apa yang bisa saya bantu, Bu?"
Dinda menjelaskan kecurigaannya dan bukti awal yang ia temukan. Meski tak membuka semua detail, ia menyampaikan inti persoalannya. Aku butuh kamu awasi Lila, cari tahu semuanya tentang keluarganya, pekerjaannya, dan apapun yang bisa kita pakai buat menekannya. Nadia mengangguk mantap. Baik Bu, saya mulai hari ini juga. Dalam waktu singkat, Nadia berhasil mengumpulkan banyak informasi dari media sosial Lila. Ditemukan bahwa gaya hidup Lila jauh di atas kemampuan gajinya sebagai staf junior. Ia sering mengunggah foto makan di restoran mahal, liburan ke tempat eksotis, hingga memakai barang-barang bermerek. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sejumlah keluhannya soal utang pinjol, tersirat dari postingan yang menyebut bunga mencekik walau tetap mempertahankan citra glamor. Dia hidup di atas kemampuannya, komentar Nadia sambil menyerahkan laporan. Dinda tersenyum tipis. Bagus, ini bisa berguna. Dinda paham, rencananya tak cukup hanya dengan data. Ia harus menyusun permainan psikologis agar Arman dan Lila tak punya ruang untuk mengelak. Maka, langkah pertamanya adalah kembali menemui Hendra. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan sebelumnya dan meminta Hendra tetap mengawasi situasi di kantor. Namun, kali ini ia lebih tegas. Pak Hendra, jangan sampai mereka curiga. Kalau ada hal mencurigakan, langsung laporkan ke saya. Siap Bu, jawab Hendra penuh semangat. Beberapa hari kemudian, Dinda mulai menyuntikkan kecurigaan kecil ke Arman. Saat sarapan, ia membuka obrolan ringan. Mas, semalam aku ngobrol sama Pak Hendra. Katanya kamu sering lembur ya sampai malam? Arman sedikit tersentak, tapi cepat menguasai diri. Iya, kadang-kadang, lagi banyak proyek. Oh, pantas. Aku sempat lihat laporan dari perusahaan kamu. Kok sering banget ya pengeluaran makan malam? Mas pasti sibuk banget ya? Arman menelan ludah, mencoba tetap tenang. Itu bagian dari entertain klien, Din. Memang tanggung jawab aku. Dinda hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tekanan kecil seperti ini cukup untuk membuat Arman makin was-was. Tak lama, Dinda datang langsung ke kantor Arman dengan alasan membahas kerjasama antar perusahaan. Kedatangannya disambut hangat oleh para staf, termasuk tim di bawah Arman. Di tengah obrolan profesional, Dinda menyisipkan beberapa pertanyaan kecil tentang suasana kerja dan hubungan antar staf. Langkah demi langkah mulai ia jalankan, dan perlahan semuanya akan mengarah pada satu titik, pengungkapan yang tidak hanya membuka tabir, tapi juga menyisakan pelajaran mendalam bagi Arman dan Lila. Beberapa staf tanpa sengaja membocorkan bahwa Lila sering terlihat terlalu dekat dengan Arman. Aku sih nggak tahu apa-apa, Bu. Tapi memang Mbak Lila itu sering banget lembur bareng Pak Arman, bisik salah satu staf dengan nada ragu. Dinda hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kemarahan yang mulai membuncah di dalam dirinya. Sementara itu, Lila mulai merasa suasana di kantor berubah. Beberapa rekan kerja bersikap dingin padanya, seperti mereka tahu sesuatu. Ia juga menyadari Arman semakin menjaga jarak, bahkan sering menghindari obrolan pribadi. Pak Arman, kenapa akhir-akhir ini Bapak terasa jauh banget? Tanya Lila di suatu malam saat mereka akhirnya bisa berbincang berdua. Nggak ada apa-apa, Lila. Aku cuma lagi banyak pikiran, jawab Arman singkat. Namun di balik itu, Arman mulai khawatir. Ia sadar Dinda bukan perempuan yang mudah dikelabui. Ada kemungkinan istrinya sudah mengetahui sesuatu. Puncak rencana Dinda dimulai saat ia menginisiasi acara penghargaan besar di perusahaannya.
Ia mengundang semua mitra kerja, termasuk perusahaan tempat Arman bekerja. Ia bahkan mengirim undangan resmi langsung kepada direkturnya, dengan catatan bahwa seluruh tim harus hadir, termasuk Arman dan Lila. Arman merasa tidak bisa menghindar. Sebagai tamu undangan, ia tak punya alasan untuk menolak. Di sisi lain, Lila justru antusias. Baginya ini kesempatan untuk tampil di hadapan orang-orang penting. Yang tidak mereka tahu, Dinda sudah menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan membongkar semua kebohongan mereka di depan umum. Hari yang dinanti pun tiba. Acara berlangsung di sebuah hotel mewah di pusat kota. Para tamu hadir dengan penampilan terbaik, termasuk Arman dengan jas hitam rapi dan Lila dengan gaun elegan. "Aku bangga banget bisa hadir di acara kayak gini," bisik Lila pada Arman dengan mata berbinar. Arman tersenyum, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu Dinda ada di sana sebagai tuan rumah, dan membawa Lila ke tempat itu membuatnya gelisah. Sementara itu, Dinda tampil anggun dengan gaun merah marun. Ia menyapa tamu dengan ramah, menyembunyikan ketegangan di balik senyumnya. Malam itu adalah momen yang telah ia persiapkan dengan matang. Setelah makan malam dan sambutan dari petinggi perusahaan, giliran Dinda memberikan pidato. Kerjasama ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kepercayaan dan integritas, ucapnya sambil menatap Arman sekilas. Arman merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia merasa Dinda sedang menyampaikan pesan langsung padanya. Acara berlanjut dengan sesi pemberian penghargaan. Salah satu penghargaan diberikan kepada perusahaan tempat Arman bekerja. Untuk penghargaan ini, kami mengundang tim terbaik dari perusahaan tersebut naik ke panggung, termasuk Bapak Arman dan Nona Lila. Arman dan Lila naik dengan senyum kaku. Dinda maju ke depan untuk menyerahkan trofi. Terlihat tenang, namun sorot matanya tajam. "Selamat kepada tim luar biasa ini," ucap Dinda sambil menyalami mereka. "Tapi sebelum lanjut, saya ingin berbagi sesuatu." Ruangan tiba-tiba hening. Semua perhatian tertuju padanya. "Sebelum acara ini, kami melakukan evaluasi internal sebagai bagian dari persiapan penghargaan. Dan kami menemukan beberapa hal menarik dari rekaman kerjasama dengan tim ini," ujar Dinda, melirik ke layar besar di belakang. Layar pun mulai menampilkan rekaman CCTV. Terlihat jelas Arman dan Lila di kantor berbincang akrab, diselingi sentuhan yang tidak pantas antara rekan kerja. Wajah Arman seketika pucat. Lila hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang ditayangkan. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu tampak kaget, yang lain hanya menyeringai. "Video ini bagian dari pengawasan internal kami demi menjaga profesionalitas lingkungan kerja," lanjut Dinda dengan suara tegas. Sayangnya, yang terekam menunjukkan pelanggaran etika yang serius. Arman mencoba bicara, tapi suaranya seakan hilang. Lila menunduk, memeluk trofi yang kini terasa berat. Tak berhenti di situ, Dinda memberi isyarat pada stafnya. "Kami juga menemukan bukti penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk keperluan pribadi, termasuk makan malam dan liburan." Stafnya menyerahkan dokumen kepada direktur perusahaan Arman yang tampak marah. "Saya rasa perusahaan Anda perlu mempertimbangkan tindakan disipliner terhadap yang terlibat." Kejadian itu menjadi bahan perbincangan sepanjang malam. Arman dan Lila jadi pusat perhatian, tapi bukan dalam arti yang menyenangkan.
Saat turun dari panggung, mereka berusaha meninggalkan ruangan, namun pandangan sinis dari tamu terus mengikuti. "Aku nggak nyangka mereka seberani itu," bisik seorang tamu. "Parah banget, apalagi diungkapnya di depan umum," sahut yang lain. Lila akhirnya keluar dari hotel dengan air mata mengalir. Arman mencoba mengejarnya, tapi suasana kacau membuatnya kehilangan arah. Usai acara, Dinda pulang lebih dulu. Ia duduk di ruang tamu sambil menyesap anggur merah, menunggu Arman. Saat Arman tiba, wajahnya kusut dan bingung. Dinda hanya menatapnya datar. "Mas, mau bilang apa?" tanyanya dingin. Arman membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. "Aku tahu semuanya, bukan cuma soal Lila, tapi juga semua kebohongan Mas selama ini." Arman menunduk. "Dinda, aku minta maaf." Dinda tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. "Mas pikir maaf bisa menghapus semua pengkhianatan ini?" Arman diam. Dinda menghela napas panjang. "Aku udah pikirkan ini lama. Kita lebih baik berpisah. Aku nggak bisa hidup dengan orang yang mengkhianati aku, sebagai istri ataupun rekan." "Dinda, tolong, jangan lakukan ini," pinta Arman, suaranya bergetar. Tapi keputusan Dinda sudah bulat. Ia tidak ingin memberi kesempatan kedua kepada orang yang telah menghancurkan kepercayaannya. "Mas punya waktu seminggu untuk pindah dari rumah ini," ucap Dinda tegas. Arman tidak punya pilihan. Ia harus menerima kenyataan pahit itu. Keputusan Dinda bukan hal mudah, tapi ia tahu itu langkah terbaik. Arman, yang selama ini merasa rumah tangganya aman, kini harus menerima kenyataan bahwa semua telah berakhir. Dinda menghabiskan beberapa hari setelah acara penghargaan untuk menenangkan diri. Ia butuh waktu untuk berpikir jernih dan memastikan keputusannya bukan karena emosi sesaat. Meski hatinya masih terluka, ia sadar bahwa langkah ini adalah yang terbaik. Bagi Dinda, pengkhianatan bukan sekadar perselingkuhan. Itu soal hancurnya kepercayaan dan integritas dalam hubungan. Tepat 7 hari setelah konfrontasi di acara kantor, Arman akhirnya pergi dari rumah. Pagi-pagi, ia datang untuk mengemasi barang-barangnya. Wajahnya datar, kosong. "Dinda, aku tahu aku salah," ucap Arman lirih. Dinda hanya berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatap koper-koper yang sudah tertata. Wajahnya tenang, tanpa amarah, hanya kosong. "Ini keputusan terbaik untuk kita. Mas, jangan hubungi aku lagi." Arman terdiam, tak ada lagi kata-kata. Ia melangkah keluar dengan berat hati, sementara Dinda menutup pintu perlahan. Ia merasa lega, seolah beban yang selama ini menindih mulai terangkat. Tapi ia juga paham hidupnya tak akan pernah sama. Beberapa minggu berlalu. Dinda kembali fokus pada pekerjaan. Ia jadi lebih produktif dan mulai dihormati banyak rekan di kantor. Keberaniannya menghadapi pengkhianatan membuat banyak orang menilainya sebagai pemimpin yang kuat dan punya prinsip. Tak lama setelah kepergian Arman, Dinda memutuskan untuk datang ke kantor tempat Arman bekerja. Ia merasa perlu menyelesaikan semua hal, termasuk hubungannya dengan perusahaan itu. Di sana, beberapa kolega mengenal Dinda sebagai istri Arman, namun kini mereka bersikap lebih hati-hati. Beberapa menunjukkan simpati, dan lainnya justru kagum dengan keteguhan sikapnya. "Dinda, kamu luar biasa. Tidak semua orang bisa sekuat kamu," kata salah satu rekan senior yang sangat menghormatinya. "Terima kasih," jawab Dinda dengan senyum tipis. "Tapi ini bukan soal kuat atau tidak. Ini soal memilih keputusan yang benar meski terasa berat."
Dinda pun mulai kembali menyelami sisi dirinya yang sempat terlupakan. Ia menulis lagi, hobi lamanya yang dulu terabaikan. Ia menulis buku, menceritakan perjalanannya. Sebuah kisah tentang bagaimana ia melewati masa sulit akibat pengkhianatan. Buku itu kelak menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mengalami hal serupa. Sementara itu, Lila tidak bisa lari dari kenyataan. Setelah malam penghargaan itu, ia merasa dipermalukan. Hubungannya dengan Arman hancur dalam sekejap. Kabar perselingkuhan mereka menyebar di kantor. Lila jadi bahan omongan. Ia sempat mencoba menghubungi Arman, tapi tak pernah mendapat jawaban. Arman, setelah kehilangan Dinda, memilih menjauh dari Lila. Ia menyadari semuanya hanya jebakan kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Lila makin terpuruk, hutangnya menumpuk, dan meski masih bekerja di kantor yang sama, ia merasa tak nyaman dengan tatapan orang-orang. Suatu hari, Lila mendekati Nadia, asisten Dinda yang selama ini hanya mengamati dalam diam. Nadia, aku nggak tahu harus bagaimana. Semua sudah hancur. Nadia menatapnya dengan tenang. Lila, ini bukan cuma soal Arman. Ini soal pilihan-pilihan yang kamu buat. Kamu tahu risikonya sejak awal kan? Lila menunduk. Aku tahu, aku nyesel. Tapi kadang aku ngerasa nggak punya apa-apa lagi. Jangan berpikir seperti itu, jawab Nadia tegas. Hidup kamu masih bisa berubah. Tapi, kamu harus mulai berdamai dengan kenyataan. Berhenti terus larut dalam penyesalan. Lila mengangguk pelan. Setidaknya, ia merasa masih ada harapan, meski jalannya belum pasti. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Dinda sudah jauh lebih stabil. Ia merasa lebih bebas dan percaya diri. Keputusan sulit yang dulu ia ambil justru membawanya ke tempat yang lebih baik. Bukunya berhasil diterbitkan dan mendapat sambutan hangat dari banyak pembaca. Isinya tentang perjalanan emosional dan batinnya menghadapi pengkhianatan dan bagaimana ia bangkit kembali. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh keberanian Dinda. Ia dianggap sebagai simbol perempuan kuat yang tak menyerah pada keadaan. Secara profesional, Dinda juga makin bersinar. Perusahaannya berkembang pesat. Ia bahkan diundang menjadi pembicara di berbagai seminar besar tentang kepemimpinan dan integritas dalam dunia kerja. Pada suatu sore, setelah seharian bekerja, Dinda duduk di balkon rumahnya, menikmati matahari sore yang mulai tenggelam. Ia merasa damai. Ia tahu hidup tidak selalu mulus, dan kadang keputusan yang paling sulit justru membawa kedamaian. Ia belajar mencintai dirinya sendiri lagi setelah kehilangan. Ini hidupku, batinnya, dan aku yang tentukan arahnya. Dengan senyum penuh keyakinan, Dinda melangkah masuk ke rumah, siap menjalani hari-hari baru dengan semangat dan harapan. Akhir cerita ini menandai bagaimana Dinda akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan. Hidupnya kini dipenuhi pencapaian dan tujuan yang jelas, sementara Arman dan Lila terjebak dalam penyesalan. Mereka pun belajar bahwa setiap kebohongan pasti punya akibat, dan setiap keputusan selalu datang dengan konsekuensi. Hidup memang tentang pilihan, dan kadang untuk bisa bahagia, kita harus berani memilih jalan yang sulit. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk selalu menjaga integritas, percaya pada diri sendiri, dan tidak menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Karena setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru.
Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa bagikan ke orang-orang terdekat. Siapa tahu kisah ini bisa jadi pelajaran berharga untuk mereka juga. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa bagikan ke orang-orang terdekat. Siapa tahu kisah ini bisa jadi pelajaran berharga untuk mereka juga.